Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Fatma Imania. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan untuk menguji kandungan boraks dan formalin pada makanan dengan menggunakan indikator bunga trompet ungu. Boraks dan formalin merupakan zat aditif yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Jika kita mengkonsumsi boraks dan formalin, maka risiko yang paling besar adalah dapat menyebabkan kanker dan juga dapat menyebabkan kematian. Namun, disinyalir banyak sekali pedagang dan produsen-produsen nakal yang menambahkan zat aditif berbahaya tersebut ke dalam bahan makanan. Tujuannya adalah untuk mengenyalkan atau mengawetkan makanan. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui bagaimana cara untuk membedakan antara bahan makanan yang mengandung zat aditif berbahaya dan bahan makanan yang aman untuk kita konsumsi. Pada percobaan kali ini, saya menggunakan alat dan bahan yang dapat dijumpai di sekitar rumah. Jadi, teman-teman juga bisa mempraktekannya di rumah teman-teman masing-masing. Bahan-bahan yang saya gunakan dalam percobaan ini adalah yang pertama, boraks. Boraks saya gunakan sebagai variabel kontrol. Nah, karena di pasaran saya kesulitan untuk mendapatkan boraks, saya menggunakan bleng, teman-teman. Namun, kandungan bleng dan boraks itu sama. Jadi, kita bisa menggunakan bleng yang tersedia di pasaran. Nah, orang-orang zaman dulu biasanya menggunakan bleng ini sebagai pengenyal atau pengembang kerupuk. Kemudian, bahan selanjutnya adalah formalin. Formalin juga saya gunakan sebagai variabel kontrol. Selanjutnya, ada bunga trompet ungu. Bunga trompet ungu ini saya gunakan sebagai indikator. Kemudian ada aquades. Aquades itu merupakan air hasil penyulingan. Saya gunakan sebagai pelarut. Namun, jika di rumah teman-teman tidak tersedia aquades, teman-teman bisa menggunakan air biasa. Nah, selanjutnya ada sampel-sampel makanan yang akan saya uji. Saya memilih 12 sampel, ada tahu, ada cilok ayam, ada cilok aci, ada otak-otak, ada sosis, ada ikan asin, ada tahu bulat, ada nugget, ada bakso, ada mie, ada klepon, dan ada ongol-ongol. Alat-alat yang saya gunakan dalam percobaan ini adalah yang pertama, mangkok dan centong. Mangkok dan centong ini saya gunakan untuk menghaluskan sampel dan juga variabel kontrol. Nah, jika teman-teman tidak menggunakan ini, teman-teman bisa menggunakan cobek di rumah. Selanjutnya, ada sendok sebagai pengaduk, ada pisau untuk memotong, ada gunting untuk menggunting, ada gelas plastik. Nah, gelas plastik ini saya gunakan sebagai wadah untuk sampel dan variabel kontrol. Nah, teman-teman bisa menggunakan gelas plastik ukuran mini seperti ini. Ini gelas plastik bekas agar-agar, atau jika tidak ada, teman-teman bisa menggunakan gelas plastik bekas air mineral. Selanjutnya ada pipet. Pipet ini saya gunakan untuk mengambil sampel dan variabel kontrol. Nah, jika teman-teman tidak memiliki pipet di rumah, teman-teman bisa menggunakan sedotan plastik. Bagaimana caranya? Nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya ada kertas saring. Kertas saring ini saya gunakan sebagai tempat untuk indikator. Nah, jika teman-teman tidak memiliki kertas saring di rumah, teman-teman bisa menggunakan tisu atau kapas. Selanjutnya ada pH universal. pH universal ini saya gunakan untuk mengetahui pH dari variabel kontrol yang akan saya uji. Jadi, jika teman-teman tidak menggunakan ini pun tidak apa-apa. Selanjutnya, karena kita menggunakan bahan yang berbahaya seperti boraks dan formalin, maka kita harus melindungi diri kita, salah satunya dengan menggunakan sarung tangan dan masker. Setelah percobaan, yang pertama kita lakukan adalah membuat ekstrak indikator dari bunga trompet ungu. Nah, bunga trompet ungu yang saya gunakan ada sejumlah 40 bunga.
Namun yang akan kita gunakan hanya di bagian mahkota bunga yang berwarna ungu saja. Jadi bisa kita pilah dengan menggunakan gunting. Kemudian setelah itu baru bisa kita tumbuk. Setelah halus, langkah selanjutnya adalah kita menambahkan 10 ml air atau sekitar 1,5 sendok makan ke dalam bunga yang sudah ditumbuk tadi. Nah, setelah itu kita aduk. Kita aduk hingga bunga dan air mencampur dan membentuk larutan untuk kita jadikan sebagai indikator ekstrak. Setelah tercampur, kemudian kita peras bunga trompet ungu ini sehingga didapatkan larutan yang merupakan ekstrak indikator dari bunga trompet ungu ini. Dan setelah itu kita masukkan ke dalam gelas dan sudah kita dapatkan ekstrak indikator dari bunga trompet ungu. Langkah selanjutnya adalah kita akan mencelupkan kertas saring yang sudah saya potong dengan luas sekitar 1 x 5 cm ke dalam ekstrak indikator dari bunga trompet ungu. Nah, saya akan menyelupkan kertas saring ini sejumlah 15 buah karena saya akan menguji sampel sejumlah 15 buah. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan jumlah sampel yang akan teman-teman uji. Oke, kita celupkan. Dan kita rendam, kita tunggu sekitar 15 menit. Setelah 15 menit, langkah selanjutnya adalah kita letakkan kertas saring yang sudah direndam tadi di atas papan. Saya menggunakan papan yang terbuat dari kardus. Nah, kita letakkan ini. Kemudian kita diamkan di dalam ruangan dan kita tunggu hingga kering sekitar 30 menit. Sambil menunggu indikator kering, kita dapat menghaluskan variabel kontrol dan juga sampel-sampel yang akan kita uji. Sebelum menghaluskan sampel dan variabel kontrol, untuk keamanan kita gunakan masker dan sarung tangan terlebih dahulu. Langkah yang pertama adalah kita haluskan 10 gram boraks atau sekitar setengah sendok boraks. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan 2 sendok makan air ke dalam boraks. Kemudian kita aduk hingga tercampur. Lalu kita masukkan larutan boraks ke dalam gelas. Sehingga didapatkan larutan boraks. Kemudian kita lanjutkan untuk menghaluskan sampel makanan yang akan kita uji. Setelah halus, langkah selanjutnya adalah menambahkan 2 sendok makan air ke dalam sampel. Kemudian mengaduknya. Lalu dilanjut dengan memerasnya untuk mendapatkan larutan ekstrak sampel. Untuk memudahkan proses pemerasan, kita bisa menggunakan kain. Seperti ini.
baru kita peras. Dan bisa kita dapatkan larutan ekstrak dari sampel yang akan kita uji. Dan bisa kita lakukan langkah yang sama pada sampel-sampel yang lain. Berikut merupakan larutan sampel yang akan kita uji dan indikator yang sudah kering. Langkah selanjutnya adalah kita menguji variabel kontrol. Namun sebelum itu, kita mengukur terlebih dahulu pH dari masing-masing variabel kontrol. Kita menggunakan pH universal untuk mengukur pH boraks dan pH formalin. Setelah 2 menit, kita bisa mengetahui pH dari boraks dengan mencocokkannya menggunakan pH meter. Dan di sini bisa terlihat bahwa pH dari boraks adalah 11. Kemudian kita lanjut untuk mengukur pH dari formalin. Setelah 2 menit, kita bisa mengetahui pH dari formalin dengan mencocokkannya menggunakan pH meter. Nah, di sini terlihat bahwa pH formalin adalah 3. Langkah selanjutnya adalah kita mengambil larutan dari boraks dan meneteskannya ke indikator. Kita bisa menggunakan pipet, atau jika teman-teman tidak mempunyai pipet di rumah, teman-teman bisa menggunakan sedotan. Caranya adalah teman-teman bisa menutup pangkal dari sedotan dengan jari, kemudian mencelupkan sedotan ke dalam larutan boraks yang akan diuji. Lalu setelah itu melepaskannya dengan cara membuka jari pada pangkal. Nah, gitu ya teman-teman. Dapat diamati bahwa terjadi perubahan warna pada kertas indikator dari yang semula berwarna ungu menjadi berwarna hijau setelah ditetesi larutan boraks, di mana indikator akan berubah warna menjadi hijau saat dipengaruhi oleh larutan yang memiliki pH 9 sampai dengan 11. Nah, tadi yang kita uji adalah larutan boraks yang memiliki pH 11. Jadi secara otomatis indikator akan berubah warna menjadi warna hijau. Langkah selanjutnya adalah kita mengambil larutan formalin, kemudian meneteskannya ke dalam kertas indikator. Bisa kita amati bahwa terjadi perubahan dari warna ungu menjadi warna merah pada kertas indikator setelah ditetesi dengan larutan formalin. Hal tersebut dikarenakan zat antosianin yang terdapat pada kertas indikator akan memberikan warna merah ketika dipengaruhi oleh larutan yang memiliki pH 1 sampai dengan 3. Nah, formalin yang kita gunakan dalam pengujian kali ini memiliki pH 3. Jadi, secara otomatis kertas indikator akan berubah warna dari ungu menjadi merah. Langkah selanjutnya adalah kita menguji kandungan boraks dan formalin pada larutan sampel makanan dengan cara mengambil larutan sampel dengan menggunakan pipet dan meneteskannya ke indikator. Kemudian kita lakukan kepada sampel selanjutnya dengan menggunakan pipet yang berbeda. Berikut merupakan hasil uji sampel makanan pada kertas indikator. Dapat dilihat bahwa terjadi perubahan dari ungu menjadi hijau pada sampel 2, sampel 6, dan sampel 11. Hal tersebut menandakan bahwa sampel 2, 6, dan 11 mengandung boraks. Kemudian terjadi perubahan warna dari ungu menjadi kemerahan pada sampel 4, sampel 5, dan sampel 8. Hal ini menandakan bahwa pada sampel-sampel makanan tersebut mengandung zat formalin.
Jadi, berdasarkan percobaan, dapat disimpulkan bahwa kertas indikator mengalami perubahan warna dari ungu menjadi hijau ketika dipengaruhi oleh larutan boraks dan mengalami perubahan warna dari ungu menjadi kemerahan ketika dipengaruhi oleh larutan formalin. Berdasarkan percobaan, sampel-sampel yang mengandung boraks adalah sampel 2, sampel 6, dan sampel 11, yakni cilok ayam, ikan asin, dan klepon. Sampel-sampel yang mengandung formalin adalah sampel 4, sampel 5, dan sampel 8, yakni otak-otak, sosis, dan nugget. Dan sampel-sampel makanan yang lain aman dari boraks dan formalin. Sekian video percobaan untuk menguji kandungan boraks dan formalin pada makanan dengan menggunakan indikator bunga trompet ungu. Teman-teman juga bisa melakukan percobaan ini di rumah teman-teman masing-masing. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.